ya. Nah, supaya tidak panjang waktu, saya mau panggil pembicara kita, pemateri kita yang kedua. Saya akan perkenalkan beliau. Beliau adalah nama lengkap beliau adalah Yosta Rambu L. Enya. Nah, Kak Yosta ini backgroundnya S1 Statistika, teman-teman, dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan sekarang sedang menempuh S2 di Arizona State University dengan jurusan Public Administration. Nah, nanti malam ini Kak Yosta akan sama-sama bahas dengan kita, sama-sama belajar tentang aritmatika dan aljabar. Ya, coba kasih reaction yang masih ingat teori-teori dasar aritmatika dan aljabar, boleh angkat tangan, atau statistik boleh nih angkat tangan, kasih raise hand, atau kasih reaction teman-teman. Nah, kalau dulu X dan Y itu bikin kita sakit hati ya teman-teman, karena X dan Y itu ibarat kita dan mantan gitu, tidak bisa ketemu. Nah, semoga malam ini kita dapat gambaran nih, bukan bagaimana mendekatkan hati, tapi bagaimana kita bisa lebih mengerti polanya ya teman-teman. Oke, tanpa memperpanjang waktu, Kak Yosta, silahkan saya berikan ruang dan waktu. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas sekali. Baik, terima kasih Kak Jack. Izin share screen. Kelihatan di layar teman-teman ya? Oke. Teman-teman, bagian kedua dari penalaran kuantitatif tes bakat skolastik LPDP adalah aljabar dasar dan aritmatika sosial. Em, Untuk aljabar dasar itu berhubungan dengan bilangan bulat, pecahan, persentase, perpangkatan, akar, dan persamaan linear dua variabel. Eh, dan persamaan linear lainnya, tidak hanya dua variabel. Kemudian nanti ada aritmatika juga. Di aritmatika ini kita akan bahas soal perbandingan, aritmatika sosial, jarak dan waktu, serta materi dasar lainnya. Nah, teman-teman, jangan takut, walaupun saya juga jurusan statistik, tapi saya sudah meninggalkan ini sudah begitu lama sehingga ketika untuk tes TBS waktu itu saya juga harus kembali lagi latihan soal untuk merefresh lagi konsep-konsep yang sudah lama. Jadi teman-teman tidak perlu takut, kuncinya adalah latihan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke aljabar dasar, soal-soal yang lebih rumit lagi, kita perlu tahu bagaimana urutan dari operasi bilangan. Dalam operasi bilangan, teman-teman, ada level-levelnya. Untuk lebih mudah, kita ada singkatan yaitu PEMDAS. PEMDAS itu singkatan dari parenthesis, exponents, multiplication, division, addition, sama subtraction. Nah, ini adalah urutan prioritas yang perlu kita perhatikan dalam operasi bilangan. Paling tinggi itu adalah tanda kurung. Jadi, kalau teman-teman ketemukan soal yang ada di dalam kurung, maka operasi yang di dalam kurung itu harus dikerjakan lebih dahulu. Dan kalaupun ada dalam kurung di dalam kurungnya lagi, maka teman-teman kerjakan dalam kurung yang paling dalam baru diikut yang luarnya. Kemudian yang kedua, level kedua itu adalah pangkat dan akar. Setelah teman-teman kerjakan dalam kurung, teman-teman kerjakan operasi pangkat dan akar. Setelah itu di bawahnya adalah perkalian dan pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian ini sebenarnya sifatnya setara, teman-teman. Karena sifatnya setara, bagaimana mengerjakannya, teman-teman nanti kerjakan mulai dari yang paling kiri dulu baru ke kanan. Kemudian yang paling bawah, level paling rendah dalam operasi bilangan itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan juga sifatnya setara, sehingga teman-teman kalau ketemukan dalam soal, teman-teman dahulukan yang paling kiri. Kalau paling kiri itu adalah pengurangan, maka kerjakan dulu pengurangan. Kemudian kalau selanjutnya diikuti oleh penjumlahan, baru kerjakan penjumlahannya. Kemudian kita bisa lihat contohnya di samping sebelah kanan ini. Kalau contohnya seperti ini, 10 ditambah 4 dikali di dalam kurung 6 kurang 2 di pangkat 2 dibagikan 8, maka apa yang dikerjakan lebih dahulu? Teman-teman, Enam Di dalam kurang kurung ya, dua. Kak. benar sekali. Yang pasti kita Yang kerjakan dalam lebih dahulu kurung, Kak. adalah
yang di dalam kurung ya. 6 kurang 2. 6 kurang 2 ini sama dengan 4. Nah, kemudian kita kerjakan yang pangkat. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. 16. Kemudian kita kerjakan di sini ada, oh sorry, Oh, di sini ada perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian itu sifatnya setara. Tapi tadi kita mulai dari yang paling kiri dulu. Sehingga 4 dikali 16 hasilnya dapat 64. Kemudian nanti teman-teman 64 itu dibagi dengan 8, dapat hasilnya 8, baru ditambah dengan 10. Sehingga hasil dari operasi bilangan ini adalah 18. Paham ya teman-teman? Selanjutnya, kita bisa latihan soal dari soal yang ada di layar ini teman-teman. Eh, Dimulai dari pertama operasi campuran ini ada 15% dikali 200 ditambah 2 per 5 dikali 150 dikurangi 175 dikali 40. Nah, seperti yang saya sampaikan ini tadi teman-teman jangan lupa eh, utamakan yang levelnya paling tinggi. Kalau soal ini berarti yang paling levelnya yang paling tinggi adalah perkalian, maka utamakan yang perkalian dulu. Cara kerjanya teman-teman seperti yang disampaikan oleh Kak Eca tadi, sebenarnya ada banyak jalan menuju Roma. Hasilnya bisa sama, tapi mungkin jalan untuk mendapatkan hasilnya bisa beda-beda selama teman-teman menerapkan, memperhatikan prinsip-prinsip matematisnya. Nah, ini untuk lebih mudahnya, teman-teman ubah dulu pertama 15% ini ke dalam bentuk pecahan, desimal maksud saya. 15% itu sama dengan 15 per 100 atau sama dengan 0,15. Nah, kalau sudah diubah dalam 0,15, kemudian kita kembalikan ke dalam persamaan operasi bilangan ini, maka kita bisa fokus ke dalam tiga bagian bagian pertama yaitu perkalian antara 0,15 dikali 200 ditambah bagian kedua adalah perkalian dari 2 per 5 dikali dengan 150 kemudian dikurangi bagian ketiga adalah perkalian dari 175 dikali 40. Nah, untuk perkalian dari bilangan bulat yang pertama ini bagian pertama ini perkalian antara bilangan bulat dengan eh, bilangan desimal, teman-teman tidak perlu bingung. Teman-teman perhatikan saja angka di belakang koma ini, kemudian dikalikan dengan bilangan bulat yang ada. Seperti ini, 15 dikali 200 sama dengan 3000. Tapi jangan lupa ada dua angka di belakang komanya, sehingga kita hapus dua nol di belakangnya jadi 30. Nah, kemudian kita pindah di bagian kedua. Bagian kedua ini 2 per 5 dikali dengan 150. Nah, 150 dibagi dengan 5 itu sama dengan 30, sehingga 2 kali 30 sama dengan 60. Kemudian 175 dikali dengan 40 itu sama dengan 7.000. Nah, tinggal lakukan operasi secara lengkap, 90 dikurangi 7.000, didapatkan hasilnya minus 6.910. Kemudian soal yang kedua tadi ada soal pecahan 1/2 ditambah 3/4 dikali dalam kurung 2/3 dikurangi 1/6. Nah, seperti ini kalau jelas-jelas ada dalam kurung sudah pasti kita kerjakan dalam kurungnya dulu. Nah, untuk yang dalam kurung kita lakukan karena penyebutnya masih berbeda, kita pertama-tama samakan penyebut dulu dengan cara eh, kita samakan penyebutnya menjadi 6 sehingga dari 2/3 ini menjadi 4/6 dikurangi dengan 1/6. Hasilnya adalah 3/6. Sebenarnya bisa langsung diperkecil lagi tapi beda-beda tergantung teman-teman mau lebih cepatnya yang mana. Nah, ini hasilnya 3/6. Kemudian kita masukkan kembali gabung kembali ke persamaannya. Seperti biasa kita dahulukan yang perkalian. Nah, ini perkaliannya kita kali silang, pembagian silang 3/6 ini sama bagi 3 sama dengan 1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Sehingga 1 kali 3 sama dengan 3, 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga hasilnya dari perkalian pecahan ini ada 3/8. Nah, 3/8 ini ditambah dengan 1/2, kita samakan penyebut dulu, 2-nya jadi 8, 4 kali 2 jadi 8, 4 kali 1 jadi 4/8, sehingga hasilnya adalah 7/8. Kemudian, soal yang ketiga tadi adalah operasi campuran, 200 dikurangi 15 dikali 18,
dikali 8 ditambah 120 dibagi 6. Nah, seperti ini juga yang paling tinggi adalah levelnya perkalian dan pembagian sehingga kita bisa dahulukan 15 kali 8 kemudian 120 bagi 6. Baru kita hitung secara keseluruhan. Nah, hasilnya adalah 15 kali 8 itu 120 ditambah 120 bagi 6 adalah 20 sehingga 200 dikurangi 120 sama dengan 80 ditambah 20 hasilnya 100. Kemudian soal yang keempat tadi akar dan pangkat. Nah, akar dan pangkat ini teman-teman diketahui A sama dengan akar 100 kurang 36. Dan B nilainya akar pangkat 3 dari 8 dikali 27. Berapa nilai A dikurangi B? Nah, teman-teman kalau seperti ini teman-teman untuk dapatkan nilai A bisa langsung kurangi 100 kurang 36 dapat 64. 64 akar dari 64 adalah 8. Kemudian untuk yang B sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kali 27. Sebenarnya kalau teman-teman sudah terbiasa lihat soalnya, ini teman-teman bisa sudah langsung ada bayangan nih, oh oke, kalau akar pangkat 3 itu kan sama dengan em, bilangannya berpangkat sepertiga. Nah, dilihat dari pola 8, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, kemudian 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Sehingga kalau kita pakai fungsi sifat eksponensial, A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan kali B di pangkat M. Kemudian nanti bisa saling menghilangkan dengan pangkat sepertiganya ini. Tapi kalau teman-teman juga maunya cara lain, bisa langsung kali 8 kali 27 ini sehingga caranya bisa dapat 8 kali 27 adalah 216. Angka berapa yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, hasilnya 216. Hasilnya adalah 6. Nah, tadi ditanya berapa A kurang B. A kurang B tadi A-nya dapat 8, kemudian B-nya 6. Jadi hasilnya adalah 2. Kemudian kita lanjut ke materi aljabar dasar. Nah, pendekatannya ada tiga. Pertama, substitusi. Untuk aljabar dasar ini substitusi artinya kita mengganti variabel dengan nilai tertentu. Kemudian pendekatan kedua ada eliminasi. Kita menghilangkan salah satu variabel. Kemudian ada yang ketiga pendekatan manipulasi. Manipulasi ini kita mengubah bentuk persamaan untuk bisa mendapatkan solusi. Kita langsung ke latihan soal. Kalau dikasih soal seperti ini, teman-teman, maka mulai dari soal pertama, jika 4x ditambah 3 sama dengan 19, berapa nilai dari 2x kurang 1? Yang pertama kita lakukan adalah cari tahu dari persamaan yang diberikan ini, berapa nilai x. Sehingga eh, kita turunkan persamaannya, 4x tambah 3 sama dengan 19, masing-masing ruas, sorry, masing-masing ruas itu kita kurangi dengan 3 untuk mendapatkan nilai X-nya. Jadi 4X ditambah 3 dikurangi dengan 3, kemudian ruas sebelah kanan juga 19 dikurangi dengan 3, dapatlah 4X sama dengan 16. Kemudian sampai sini, kedua ruas kita bagikan lagi dengan 4 supaya bisa dapat nilai X-nya. Nah, ketika dibagikan 4, X sama dengan 16 per 4, hasilnya 4. Kemudian soal kedua, kalau diketahui A-nya sama dengan 3B kurang 7, B-nya sama dengan 5. Nah, nilai B ini kita substitusikan ke dalam persamaan. Jadi A sama dengan 3 dikali 5 dikurangi 7, hasilnya A sama dengan 15 kurang 7, hasilnya 8. Kemudian kalau dikasih persamaan soal kedua dengan dua persamaan di mana diketahui P tambah Q sama dengan 10, P kurang Q sama dengan 4, ditanya P kali Q-nya berapa? Nah, seperti ini teman-teman perlu untuk lakukan eliminasi terlebih dahulu. Tambahkan dulu kedua persamaan, kemudian eliminasi salah satu variabel. Di sini kita tambahkan kedua persamaan sehingga didapatkan, sorry, 2P hilang, dieliminasi, 10 tambah 4 jadi 14, dapat P sama dengan 14 per 2, P-nya dapat sama dengan 7. Karena nilai P-nya kita sudah dapatkan, kemudian kita substitusi nilai P-nya ke dalam persamaan yang sudah ada tadi. Sehingga di sini kita substitusi nilai P ke persamaan P plus Q sama dengan 10. Tadi hasilnya P sama dengan 7 ditambah Q sama dengan 10, dapatlah nilai Q-nya adalah 3.
tadi pertanyaannya adalah P kali Q. Nah, P kali Q ini sama dengan 7 dikali 3 hasilnya 21. Kemudian terakhir bentuk manipulasi kalau misalkan diketahui 5 ada persamaan 5 dalam 5 kali A plus 1 sama dengan 2 dikali 2 dalam kurung A plus 7 terus ditanya A kuadratnya berapa. Nah ini teman-teman pertama-tama bongkar dulu persamaannya. Jadi 5A 5 dikalikan dalam yang ke dalam kurung persamaannya jadi 5A plus 5. Begitu juga di sebelah kanan ini jadi 2A 2 kali A sama dengan 2A ditambah 2 kali 7 sama dengan 14. Kemudian yang sama-sama ada variabelnya itu dipindahkan ruas supaya jadi di ruas yang sama. Kemudian jadinya 5A kurangi 2A dan yang angka bilangan bulat biasa dipindahkan ke ruas yang sama juga jadi 14 kurang 5. Dapatlah hasilnya 3A sama dengan 9A-nya adalah 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, ditanyakan A kuadratnya, A pangkat 2-nya sama dengan berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian untuk aritmatika sosial sebenarnya ini konsepnya yang cukup familiar dengan kehidupan kita sehari-hari, berhubungan dengan untung, rugi, suku bunga, diskon, bruto, neto, dan tara. Nah, seperti yang kita tahu, ini teman-teman bisa tidak perlu hafal rumusnya, logika kita juga bisa bermain kalau dapat soal aritmatika sosial ini. Kalau soal untung rugi artinya selisih harga jual dengan harga beli. Kemudian bruto itu konsepnya berat kotor dari suatu barang. Neto adalah berat bersih dan tara itu adalah berat dari kemasannya. Diskon itu ya seperti kita tahu potongan harga dan bunga itu biasanya soalnya berhubungan dengan sistem penjaman. Nah, ini konsep yang teman-teman perlu pegang, konsep dasar bahwa bruto itu adalah neto ditambah dengan tara. Sehingga kalau teman-teman nanti punya em, informasi tentang neto dan bruto dan ditanyakan taranya, teman-teman tinggal kurangi bruto dikurangi neto. Begitu juga kalau teman-teman eh, dapat soal ditanyakan taranya. Atau ditanyakan netonya, terus diberikan informasi bruto dan taras, maka bruto dan taranya teman-teman bisa kurangi. Kemudian di sini untuk perlu diingat rumus untung adalah harga jual dikurangi harga beli. Untuk persentase untung rumusnya didapat hasilnya didapat dari em, keuntungan dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Begitu juga polanya dengan rugi. Kalau rugi itu didapat dari harga beli dikurangi harga jual dan persentase rugi itu dari em, besar kerugian dibagi dengan harga belinya dikali 100%. Nah, untuk Tara sendiri itu bisa dihitung berdasarkan persentase dari bruto. Jadi kalau misalkan tahu brutonya eh, persentase taranya berapa, tinggal ditanyakan nilai taranya, maka taranya adalah bruto dikali persentase tara. Kemudian diskon. Diskon seperti tadi adalah potongan harga yang diberikan dari awal. Diskon ini didapat dari perhitungan harga awal dikali persentase diskon. Kemudian kalau misalkan kita punya harga awal dan jumlah diskon, ditanya harga akhir, maka harga akhir adalah harga awal dikurangi dengan diskon. Kemudian untuk suku bunga biasanya dihitung sebagai bunga tunggal per periode, biasanya tahunan. Dan bunga adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk pinjaman atau tabungan. Kalau misalkan teman-teman nanti ditanyakan bunga dengan informasi modal dan suku bunga dan waktu yang diberikan, maka teman-teman bisa hitung bunga adalah modal dikali suku bunga dikali waktu. Modal itu adalah uang awal yang dipinjam atau ditabung, suku bunga adalah persentase bunga per periode biasanya per tahun, dan waktu adalah durasi pinjaman atau tabungan. Kemudian teman-teman dari soal aritmatika biasa juga ada soal perbandingan. Nah, soal perbandingan ini menolong kita untuk mengerti bahwa perubahan satu variabel itu mempengaruhi perubahan di variabel yang lain atau perubahan satu kuantitas itu mempengaruhi perubahan kuantitas lainnya. Nah, perbandingan ini ada beberapa jenis. Ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu eh,
Artinya kalau kuantitas A ditambah, maka kuantitas B juga ditambah, ataupun sebaliknya. Kalau kuantitas A berkurang, maka kuantitas B juga akan berkurang. Seperti contohnya kalau misalkan dalam konsumsi beras. Kalau bisa biasanya berdua cuma seminggu habis 10 kilo, ketika tambah punya anak lagi berarti konsumsi berasnya juga bertambah gitu. Nah, untuk perbandingan senilai ini gampangnya rumusnya kita pakai kuantitas yang satu dibagi kuantitas eh, eh, yang ke A1 dibanding B2 sama dengan kuantitas yang kedua dibagi B2. Begitu juga dengan oh, kemudian ada perbandingan berbalik nilai di mana konsep perbandingan nilai ini berbanding terbalik dengan berbeda dengan konsep perbandingan senilai tadi. Kalau perbandingan berbalik nilai ini kuantitas yang satunya nambah itu menyebabkan kuantitas yang lainnya berkurang atau sebaliknya. Kemudian, nah kalau misalkan perbandingan berbalik nilai, kalau yang tadi rumusnya A1 dibanding B1 sama dengan A2 dibandingkan B2, rumus yang untuk perbandingan berbalik nilai ini sama dengan A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Konsepnya intinya bahwa secara proporsional selisih dari proporsinya itu tetap konsisten. Nah, ini contoh soal yang bisa kita aplikasikan. Teman-teman mungkin bisa bantu kerjakan. Kalau misalkan untuk aritmatika sosial dikasih soal seperti ini, seorang pedagang membeli 50 kilogram beras dengan harga 500.000. Kemudian ia menjual kembali beras tersebut dengan harga 12.000 kilogram. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut? Nah, dengan mengingat rumus yang diberikan tadi, teman-teman ada yang bisa mengerjakan soal ini sebelum kita masuk, sebelum saya reveal jawabannya? Bisa langsung unmute. Bagaimana proses perhitungannya? 20% bukan Kak ya? Dapatnya dari mana, Kak? Dari kan dia untungnya berarti 2000 kali 50. Jadi 2000 kali 50 100 12.000. ribu. Terus jadinya 1/5 dikali 100. Dari Hmm. 100 ribu per 500 ribu dikali 100%. Iya. Bener nggak ya? Hmm. dua puluh Oke. persen Kak. 20% ya. dua puluh Ya. persen Kak. Oke, yang jawab 20% itu hasilnya dari mana? Dari selisihnya aja Kak, dia yang pertama belinya berarti 10.000 ya, 500.000 bagi 50. Nah, dia kemudian menjualnya dengan 12.000, berarti selisihnya 2.000, 2.000 per 10.000 kali 100, udah 20%. Oke. Mantap ya. Itu cara cepat. Kemudian ada cara yang lainnya juga. Ini agak sistematis. Eh, Teman-teman bisa hitung tadi kalau misalkan harga belinya 50 kilogram itu sama dengan 500.000, harga jualnya sama mau tahu harga jual untuk yang 12.000, tinggal dikalikan 50 kilo dapatnya 600.000. Nah, selisih dari 600.000 dikurangi 500.000 kan dapatnya 100.000 tuh. Nah, kalau kita pakai rumus persentase untungnya tadi, untung dibagi harga beli itu 100.000 dibagi 500.000 dikali 100% dapat 20%. Jadi sama ya hasilnya. Hasilnya sama dengan 20%. Mantap, bisa dipakai cara yang cepat tergantung teman-teman. Oke, kemudian soal kedua. Soal kedua itu, nah ini perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, tadi konsepnya satu meningkat bisa kuantitas yang satu meningkat mempengaruhi meningkatnya kuantitas yang lain. Nah, di sini soalnya sebuah mobil membutuhkan 15 liter bensin untuk menempuh jarak 120 kilometer. Berapa liter bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 200 kilometer? Nah, kalau pakai rumus yang tadi, cara cepatnya teman-teman bisa dapat berapa? Untuk berapa liter yang bensin yang dibutuhkan untuk 200 kilometer.
Ingat kalau misalkan sebanding senilai itu berarti bagi. Kalau berbalik nilai maka dikali. Nah, karena ini kasusnya kita senilai maka kita bagi perbandingannya. Ada yang sudah dapat nilainya? Udah Kak, 25 25 liter. Kak. Nah, untuk cara 5 ini Kak. oke, 25 liter. 25 liter. Eh, ya, nilai kita sama. Yang dapat 25 ada cara yang lain dari ini? Dapatnya? Sama Kak. Sama aja Sama Kak. hasilnya? Ya, jadi kita buat perbandingan dulu. Tadi 15 liter, kemudian dibagi 120 itu, eh 15 liter itu untuk 120 kilometer. Sedangkan yang ditanya untuk 200 kilometer itu berapa liter yang dibutuhkan. Sehingga ketika dibawa ke dalam perbandingan seperti ini, teman-teman bisa langsung kali silang 15 kali 200-nya 120 dikali X. X-nya dapat 15 kali 200 dibagi 120. Nah, ini tinggal dibagi 200 bagi 5, 40 dapat 5, 120 bagi 40 dapat 3. Jadi 5 kali 5 per 3, 15 kali 5 per 3 dapatnya 25. Nah, kemudian soal ketiga ini perbandingan berbalik nilai. Kalau misalkan sebuah proyek pembangunan dapat diselesaikan oleh 8 orang pekerja dalam waktu 20 hari, dan proyek tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 16 hari, berapa jumlah pekerja tambahan yang dibutuhkan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau berbalik nilai, kita kita pakai perkalian, proporsi perbandingannya kita pakai perkalian. Sehingga untuk perbandingan berbalik nilai ini 8 orang untuk 20 hari sama dengan berapa orang untuk 16 hari gitu. Nah, kemudian kita cari tahu X-nya adalah 8 orang, 8 dikali 20 per 16. Nah, 8 sama 16 ini bisa saling bagi jadi seperdua, seperdua kali 20 sama dengan 10. Tapi jangan lupa teman-teman, tadi dia tanya adalah jumlah pekerja tambahan. Nah, artinya selisih dengan pekerja yang sudah ada. Sehingga pekerja yang sebelumnya tadi 8 orang, karena X-nya itu 10, maka 10 kurang 8 sama dengan 2 orang. Jadi dibutuhkan 2 lagi orang untuk mengerjakan pekerjaan jadi 16 hari. Oke, kemudian terakhir soal perbandingan bertingkat nih. Kalau perbandingan bertingkat misalkan dikasih soal kayak gini. Em, perbandingan jumlah uang Anto dan Budi adalah 3 berbanding 5. Jika jumlah uang mereka berdua adalah 160, berapa selisih uang Anto dan Budi? Nah, kalau kayak gini gampangnya teman-teman, bayangkan kayak kalau eh, mereka ini eh, kalau dibandingin sama total, Anto punya 3 bagian, Budi punya 5 bagian, totalnya 8 bagian. Nah, untuk mau tahu selisih uang Anto dan Budi, kita harus tahu dulu satu bagiannya berapa gitu. Nah, karena untuk mendapatkan satu bagian itu kita bisa jumlahkan 3 tambah 5 ini sama dengan 8. Kemudian 160 ini kita bagi dengan 8 untuk dapat satu bagiannya. Nah, 160 dibagi 8 itu sama dengan 20. Untuk dapatkan selisih uang antara Anto dan Budi itu 5, ya, dikurangi 3, selisihnya 2 dikali dengan 20.000. Sehingga selisih uang Anto dan Budi adalah 40.000. Nah, kalau misalkan dikasih soal yang mirip-mirip, tapi perbandingannya ada 3 nih. Contohnya seperti yang soal paling terakhir itu perbandingan umur Adi, Budi, dan Chandra adalah 2 banding 3 banding 5. Jika diketahui umur Andi 12 tahun, berapa total umur mereka bertiga? Ada yang tahu cara pekerjaannya? Tahu Kak, dibandingin aja. Gimana aja? Jadinya 12 bagi 2 6. Berarti umurnya Budi 6 kali 3 18. Umurnya Chandra 30. Ditambahin aja tiga-tiganya jadi 60. Benar banget, mantap. Ya, jadi Kak Yesta, saya kasih 1 menit lagi ya. oke. Terima kasih tadi jawabannya mantap. Jadi cara cepat kalau kayak gini teman-teman nggak usah pusing, langsung aja. Ini kan udah dikasih informasi bahwa umur Andi sama dengan 12 tahun. Nah, Andi itu perbandingannya 2.
untuk dapat total umur kita mesti tahu kayak tadi soal yang tadi satu bagiannya berapa gitu. Jadi karena kita tahu umur Andi itu 12 tahun dan perbandingannya dia adalah 2, tinggal dibagi nih 12 kali dibagi 2 dapat 6. Sehingga satu bagiannya 6. Nah, untuk mau dapat totalnya tinggal ditambah aja 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan eh, berapa? 10 ya. 10 dikali tadi satu bagiannya 6, 10 kali 6 sama dengan 60. Jadi hasilnya sama tadi 60. Eh, itu dari saya. Selebihnya teman-teman untuk konsep mungkin ini ada soal tambahan, teman-teman nanti bisa latihan dari di rumah gimana cara mengerjakannya. Kalau diskon itu misalkan contoh yang ini ya, harga laptop 6 juta jika toko memberikan diskon 15%, berapakah harga yang harus dibayar pembeli? Nah, kayak gini teman-teman langsung mikir, oh kayak kalau ditanya harga, oke, ya baik, baik. Eh, kalau ditanya harga belinya, berarti teman langsung mikir, kalau dikasih diskon 15%, berarti selisihnya yang harus dia bayar adalah 85%. Nah, langsung dikali itu 85% dikali dengan 6 juta. Gitu. Kemudian ini contoh kedua, Fahmi menabung uang sebesar 2 juta di bank dengan suku bunga 12% per tahun. Berapa total uang Fahmi setelah menabung 9 bulan? Nah, Nah, ini kan dia baru 9 bulan menabung nih. Sedangkan bunga yang kita diketahui adalah bunga per tahun. Teman-teman nggak bisa langsung kalikan. Kita cari dulu proporsi untuk 9 bulannya berapa. Sehingga teman-teman nanti kalikan dulu, proporsikan dulu 9 per 12 bulan dikali 12% untuk bunga per tahunnya, baru dikalikan sama 2 juta. Ya, begitu juga dengan soal yang di bawah ya. Pak Budi meminjam uang di koperasi 1 juta dengan suku bunga 18% per tahun. Jika ia mengangsur selama 10 bulan, berapakah total bunga yang harus dibayarkan? Nah, ini ada banyak cara. Teman-teman bisa langsung 18% dibagi 12 bulan untuk dapat persen per bulannya. Kemudian dikali 10 bulan dikali 1 juta. Atau disamain dengan cara yang di atas tadi gitu. Dicarikan proporsi untuk 10 bulannya 10 bulannya dulu gitu. Kemudian ini untuk sebuah karung berisi gula memiliki berat bruto 100 kilogram, jika takarannya 2%, berapa berat neto? Nah, ini tadi rumus yang apa namanya? Tara sama dengan bruto dikali persentase neto itu gitu. Teman-teman bisa pakai rumus yang itu. Selamat mencoba dan latihan terus. Semoga sukses ya teman-teman. Makasih. Oke, makasih Kak Yosta. Teman-teman kita kasih reaction. Terima kasih buat Kak Yosta. Ya, seperti biasa tadi saya lihat banyak yang kasih di kolom chat, ini kok hitungnya cepat banget ya. Ini kok bisa dapatnya begitu cepat, caranya gimana? Teman-teman ada yang bingung, saya juga bingung. Tapi sekali lagi tahan, kita belajar. Kalau tadi teman-teman rasa mungkin materinya terlalu cepat ya karena kita berpacu dengan waktu. Nanti teman-teman juga pasti akan berpacu dengan waktu di hari H TBS nanti. Jadi teman-teman mari kita sama-sama biasakan dan jangan khawatir nanti materinya akan kita bagi kok teman-teman. Jadi kalau mungkin ada soal-soal yang tidak sempat kita bahas nanti ada materinya kita share, ada link recording juga akan kita